engkau mengenalnya, insan yang utama. Siapakah kiranya Lelaki pilihan menjadi utusan, dia menunjukkan jalan kebenaran. Muhammad kukira Baik hatinya, baik hatinya, santun perangainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak Kasih Pais pada PAUD Dasar dan Provinsi Riau. Yang kami hormati Bapak Dede Syuhada selaku Ketua Akpai Provinsi Riau. Assalamualaikum. Nanti Ibu Ketua beserta jajarannya. Seterusnya kepada Bapak Ibu GPI hebat se-Provinsi Riau. Izinkan saya selaku host menyampaikan beberapa ketentuan dalam kegiatan kita. Yang pertama sekali, mohon kerjasama kita bersama untuk lebih lancarnya kegiatan kita. Maka dimohon sekali kita saling kerjasama. Pertama, saya sebagai host, mohon izin mematikan sound atau mikrofon selama kegiatan berlangsung. Kemudian yang kedua, diharapkan nanti kita bersama untuk menghidupkan video. Tapi kalau seandainya ada hal yang tidak layak untuk dihidupkan di video. Kemudian nanti absensi akan di-share oleh panitia ketika kegiatan sedang berlangsung atau ketika workshop sedang berlangsung. Dan tadi di awal sudah sampaikan juga bahwasanya silakan merename namanya. Kalau yang pengurus atau panitia silakan dibuat jabatannya di depan. Dan kalau seandainya Bapak Ibu sebagai peserta boleh di belakang namanya buat nama daerah atau asalnya. Kemudian nanti di akhir sesi kita akan tutup bersama, dan kemudian untuk pembukaan ini akan dibawakan oleh MC kita, Ibu Ermawati Esos, GPAI hebat dari SDS SDN 015 Sungai Sirih. Kepada Ibu Ermawati dipersilahkan. Recording in progress. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tanpa mengurangi rasa hormat, untuk acara selanjutnya dari awal hingga paripurna nanti, acara akan saya pandu. Terima kasih kepada Bapak Mulyadi Willis selaku host pada hari ini. Mencari timbal si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kabid Pais Kanwil Kemenak Provinsi Riau. Yang terhormat Kasih Pais PAUD dan Pendidikan Dasar Kanwil Kemenak Provinsi Riau. Yang terhormat narasumber workshop inovasi pembelajaran di masa pandemi berbasis multimedia. Yang terhormat para tamu undangan dan peserta workshop. Yang terhormat pengurus KKGPAI Provinsi Riau masa bakti 2001-2026.
pengukuhan pengurus KKG PAI Provinsi Riau, dan workshop inovasi pembelajaran di masa pandemi berbasis multimedia Sabtu 25 September 2021 dimulai. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Hasman Jais SPDI dari SD Negeri Mandau Bengkalis. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pergi ke Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, semoga majelis mendapat berkat. Pembacaan doa oleh Bapak Novi Safrika SPD dari SD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara kita ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis samawati wa rabbul ardh. Wa rabbil arsil azim. Lakal hamdu annakallahu rahmanur rahim. Wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala asma kebenaran-Mu kan. Segala puji kami sanjungkan. Segala syukur kami aturkan. Pada saat yang berbahagia dan hikmat ini, kami berhimpun dalam acara pengukuhan KKG Provinsi Riau serta workshop inovasi pembelajaran multimedia di Provinsi Riau. Seraya memohon rahmat, kasih sayang serta ridho-Mu. Qulillahumma malikil mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulkul mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami sadar bahwa jabatan ini adalah amanah-Mu yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Oleh karenanya kami berharap jadikanlah pengukuhan ini sebagai momentum bagi kami untuk menyadari bahawa jabatan yang diberikan bukan hanya sekedar sebuah kepercayaan, tetapi harus dimaknai sebagai sebuah tanggungjawab dan amanah yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dan sepenuh hati. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, limpahkan kemampuan, kesehatan, semangat pengabdian dan rasa tanggungjawab kepada kami yang baru dilantik. Berikan kepada kami petunjuk-Mu untuk dapat melaksanakan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Kuatkan komitmen kami untuk menciptakan yang baik, lalu mengedepankan kepentingan orang banyak, berusaha mendengarkan kebenaran dan menjunjung keadilan. Ya Allah, Ya Hadi, Tuhan yang Maha Pemberi Petunjuk, tunjukkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya. Dan janganlah Engkau jadikan kebatilan itu seakan kebenaran sehingga kami tersesat karenanya. Ya Allah, Ya Ghafar, Zat yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan dan ampunan. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin dimohon mengambil sikap sempurna. Yang masuk ke
Hadirin disilahkan kembali ke sikap semula. Pembacaan SK Kepengurusan KKG PAI Provinsi Riau masa bakti 2021-2026 oleh Ibu Nur Pidayanti SAG MPD dari SDN 002 Teluk Kuantan. Disilahkan. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau 412 tahun 2021 tentang susunan pengurus kelompok kerja guru sekolah dasar pendidikan agama Islam Provinsi Riau masa bakti 2021-2026. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang susunan pengurus kelompok kerja guru sekolah dasar pendidikan agama Islam Provinsi Riau masa bakti 2021-2026. Ke-1, membentuk pengurus kelompok kerja guru pendidikan agama Islam Provinsi Riau periode 2021 sampai dengan 2026 dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam surat keputusan. Kedua, segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada swadaya kelompok kerja guru pendidikan agama Islam Provinsi Riau dan bantuan instansi terkait serta sumbangan yang sah dan tidak terkait. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 26 April 2021. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Dr. Haji Mahyudin MA, ditandatangani. Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau nomor 212 tahun 2021 tentang susunan pengurus kelompok kerja guru pendidikan agama Islam sekolah dasar Provinsi Riau masa bakti 2021-2026. Dr. Haji Mahyudin MA sebagai penanggung jawab Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Dr. Haji Edward S. Umar MAG sebagai pembina atau pengarah Kabid Pais Kanwil Kemenak Provinsi Riau. Ridwan S. HIMH sebagai pembina atau pengarah Kasih Pais pada PAUD dan Dikdas Kanwil Kemenak Provinsi Riau. Dr. Randa Hadja Nuryanis sebagai Ketua KKG Provinsi Riau, SD Swasta Islam As-Sofa Pekanbaru. Wiwin Suryanto SPDI, Wakil Ketua SD 009 Trimanunggal Kampar. Ismail SPD sebagai Sekretaris
SD Negeri 13 Selat Panjang. Imam Mahdi SPD, Wakil Sekretaris SDS Islam As-Sofa Pekanbaru. Elvita Jaya SPDI, Bendahara SD Negeri 183 Pekanbaru. Mulyadi Wilis SAG MPD, Koordinator Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Program SDS Cendana Duri. Nur Pidayati SAG MPD, Koordinator Pengembangan Organisasi Administrasi Sarana dan Prasarana SD Negeri 002 Simpang 3 Teluk Kuantan. Rita Samela MPDI, Koordinator Bidang Humas dan Kerjasama SD Negeri 65 Pekanbaru. Novi Safrika SPD, Koordinator Bidang Pengembangan Karir dan Profesi Guru SD Negeri 005 Palas. A. Nasir SAG, Koordinator Pekanbaru SD Negeri 036 Pekanbaru. Anggota 1 Tarmisi SAG, 2 Ermawati SAG, Hairuz Zuhri SAG MPD, Koordinator Wilayah Kampar SD Negeri 1 Bangkinang. Anggota Nurbaini SPDI, Hasni SPDI. Ali Makrus SPDI, Koordinator Wilayah Rokan Hilir SD Negeri 005 Bagan Barat. Anggota Jefrian Hamdani SPDI. Safaruddin Amapede, Koordinator Wilayah Rokan Hulu. Ada Zoom lagi. Akpai buat lagi Indonesia. Rambah. Anggota Akpai Indonesia. SPDI. Asosiasi Pendidikan Indonesia. Gusri SAG, Koordinator Wilayah Kuansing SD Negeri 019 Sungai Jering. Anggota Indrawati SAG. Ibu. Hah? Sakdanur SPDI, Koordinator Wilayah Pelalawan SD Negeri 11 Kuala Terusan. Anggota suaranya Pak. SHI. Astiarni SAG, Koordinator Wilayah Indragiri Hulu SD Negeri 007. Boleh lah kalau gitu. Kata Bu Siti kejap lagi masalahnya. 1 Zulhendri Boleh lah. SPDI. 2 A Mulyadi SAG. Dia mana lepel? Koordinator Wilayah PN 015 Tembilahan. Fakri SPDI, Koordinator Wilayah Dumai SD Negeri 013 Bulu Kasap. Anggota Saya Koordinator Kecamatan Megalis. Siono SAG. 2 M Idris SPDI. Mas Duki SAG, Koordinator Daerah Bengkalis. SD Negeri 1 Bengkalis. Anggota Tarmizi SPDI.
Muhammad Tarmizi, 12 lah. SPDI, Koordinator Wilayah Siak. 10,5. SD Negeri 25 Mulai Siak. 10,5. Anggota Ermiani MPD. Tasmimar SPDI. Herli Julianti SPD MA. Koordinator Kepulauan Meranti. SD Negeri 21 Sesap Kabupaten Kepulauan Meranti. Mana? Nah, saya masuk nanti. Saya masuk tetap. SPDI. Tapi sambil-sambil ya. Sambil-sambil. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 26 April 2021. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Dr. Haji Mahyudin MA, ditandatangani. Pengukuhan pengurus KKG PAI Provinsi Riau oleh Kepala Bidang PAI Kemenak Provinsi Riau sekaligus membuka secara resmi kegiatan workshop inovasi pembelajaran di masa pandemi berbasis multimedia. Duduk sekawan gadis jelita, buat santapan untuk pahlawan. Tampilah Tuhan kami meminta, madah ucapan kata alunan. Kepada Bapak Dr. Haji Edward S. Umar MAG, disilahkan. Ibu Emma, Ya, Bunda. Bapak Kabid berhalangan, Pak Kasih dipanggil. Bu Emma? Ya, Bunda. Ya, Pak Kasih dipanggil sayang, Pak Kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mohon izin untuk meralat petugas pada acara kita hari ini. Dengan segala hormat, kami persilahkan kepada Bapak Kasih Faiz PAUD dan Pendidikan Dasar Kanwil Kemenak Provinsi Riau, Bapak Ridwan SHI MH, untuk memberikan pengukuhan sekaligus membuka secara resmi kegiatan pada hari ini. Dengan segala hormat, kami persilahkan. Apa Pak Kasihnya keluar ya dari jaringan? Nggak nampak lagi. Assalamualaikum Pak Kasih. Oke, kalau memang berhalangan ya, tadi memang beliau menyampaikan beliau akan mengantarkan tamu, tapi kita sudah mereschedule kembali kegiatan kita supaya mendahulukan beliau ya. Mungkin tidak terkejar. Pak Dedi, kalau begitu kita ini aja. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Iya, Alhamdulillah. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, Khatimun Nabiul Mursalin, penutup para nabi dan penutup para rasul. Sebelum pengukuhan ini saya bacakan, terlebih dahulu saya sampaikan kepada Bapak Ibu pengurus KKG Provinsi, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini.
kebetulan saya masih di bandara mengantarkan salah satu tim irjen dalam rangka monip review tunggakan tukin guru PAI dan pengawas yang diangkat oleh Kemenak. Jadi sekarang ini saya cari tempat parkir dulu karena beliau sudah sampai di ruang tunggu. Kemudian permintaan maaf Pak Kabid karena beliau tidak bisa untuk melaksanakan pengukuhan ini karena beliau dalam kondisi tidak sehat, dalam prokes ketat, makanya beliau mewakili kepada saya selaku Kasih PAI pada PAUD dan Dasar, tapi beliau menyampaikan salam kepada Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan susunan KKG Provinsi Riau, maka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim bahwa pengukuhan ini kami kukuhkan, semoga seluruh pengurus KKG Provinsi Riau dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Dan ya, dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim juga workshop dalam rangka multimedia, pembelajaran multimedia saya dinyatakan melalui Zoom ini saya buka secara resmi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekedar menyampaikan kata-kata dari Pak Kabid, mewakili Pak Kabid. Ada beberapa hal yang mesti saya sampaikan kelompok kerja yang ada di Provinsi Riau, sebab baru kisaran 2 minggu Pendis telah melaksanakan silaturahmi dan audiensi kerja di Provinsi Jogja. Tentu kami dalam merespon ini tidak akan lari dari tupoksi sesuai dengan Perdirjen 1425 dan 1426. Dan kami berharap dengan terbentuknya kepengurusan ini kita dapat berbagi dan sharing dalam melaksanakan tugas ini. Tentu Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau seandainya ada hal yang mesti kita bicarakan sesuai dengan regulasi, dan kami siap untuk dalam hal pendampingan sebagai tupoksi yang ada di Kemenak Riau. Oleh karena itu, saya meminta kepada saudara kita Pak Irjen namanya Eko Sulistianto, kebetulan beliau itu berada di wilayah 3 yang membidangi Bimas, tapi dia mengakomodir, Pak, kondisi inilah yang dirasakan oleh guru-guru kita dalam melaksanakan minimal bagaimana peningkatan dan mutu-mutu kompetensi dia. Oleh karena itu kami berharap di daerah adalah sumbangannya sedikit untuk bagaimana nanti kelompok kerja ini bisa melaksanakan kegiatan ini berkelanjutan. Sebab selama ini kan dilaksanakan secara mandiri. Jadi beliau menyatakan bahwa insya Allah Pak nanti saya akan berkoordinasi dengan Pendis yang membidangi Pokjawas dan KKG. Oleh karena itu, kali kerjasama dari KKG dan saya ucapkan selamat. Marilah kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan nanti paling tidak menjadi amal jariah untuk kita semua. Mungkin demikian kata-kata dari bidang Pakis. Ada kesalahannya tadi, ada bukan Kabid Pais, Pak Kabid Pakis, Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam. Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam. Di dalam itu meliputi 5 seksi, ada pondok pesantren dan Mat Ali, ada sistem informasi dan kesetaraan, ada Diniyah dan LPQ, kemudian ada 2 pendidikan
agama Islam menengah dan ada pendidikan agama Islam dasar. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, tentu ini juga akan kita koordinasikan pemerintah setempat. Karena bagaimanapun kita juga melaksanakan tugas di bawah wilayah mereka. Semalam saya telah berkoordinasi dengan Pak Bupati Pelalawan, persoalan PPG, ada kisaran 70 orang yang dianggarkan oleh APBD 2022. Karena kalau kita tunggu nanti dari PPG anggaran APBN, tentu tidak akan selesai. Sebab dalam setahun cuma ada 3-4 orang. Kemudian nanti koordinasi lagi seperti Kakanda Zuhri, semalam telah melaksanakan pembelajaran orientasi multimedia. Ada 5 orang bersama mereka beliau ini. Kemudian ada dasar yang 5 orang, ada yang SMP 5 orang. Intinya kami siap kalau seandainya memang ada nanti orientasi tetap sikan dengan kasih dan juga dengan ketua Kanda Bertranda Nurianes. Oleh karena itu, semalam tadi saya tengok juga dengan ada di daerah Pelalawan tadi siapa? Koordinatornya Bu Ketua? Koordinator Pelalawan Pak Nopri ya? Pelalawan. Ya. Pak Lawan, nanti koordinator Pelalawan nanti jumpa dengan Pak Bupati, bilang rekomendasikan ke Dignas untuk pelatihan kita ini. Bagaimana dianggarkan di APBD Pelalawan. Sebab saya sudah jumpa dengan beliau 2 kali. Masalah PPG saya dijumpa beliau 2 kali dan dia siap untuk 2022 seluruh guru yang belum PPG di bawah pendidikan agama Islam untuk menganggarkan di APBD Pelalawan. Jadi bebannya ada kisaran 6.200.000 satu orang dan beliau katanya 2022 menganggarkan untuk khusus guru Pelalawan. Oleh karena itu, melalui koordinator Pelalawan, saya sampaikan juga tolong koordinasikan dengan beliau, kalaupun nanti ada pertanyaannya, bilang aja lah dari Pak Ridwan, seperti itu aja. Baik, Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Pak Jadi, Sadanur itu Pak, dari Pelalawan. Pak Sadanur, ya Pak Sadanur tadi saya tengok. Sadanur. Jadi Bapak Ibu hadirin, demikian mungkin sepatah kata dari kami. Mohon maaf atas ketidaknyamanan karena situasi di kondisi yang memang bukan kita inginkan, tapi inilah kondisi kita. Kita di kantor masih ada pemeriksaan review BPK sebanyak sampai tanggal 30. Saya bilang sama Bu Ketua semalam, Bu, review kami masih berjalan sampai tanggal 30. Kemudian semalam ada penampilan dari Pak Amiduddin, katanya dari Bina Perguruan Tinggi Umum dari pusat. Kemudian terakhir ini yang tadi saya antarkan di bandara itu dari tim Irjen Inspektorat Wilayah 3. Jadi mohon maaf ketidaknyamanannya dan saya berdoa mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini menjadi ladang amal kita dan marilah kita bekerja dalam rangka menyukseskan tupoksi ini dan amanah yang telah diberikan kepada kita, dan saya siap untuk berkolaborasi dengan bapak-bapak ibu-ibu, bersharing dengan bapak-bapak ibu-ibu dalam rangka peningkatan KKG Provinsi Riau. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kasih. Ya. Kemudian saya izin Bu ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ridwan SHIMH yang telah mengukuhkan secara resmi acara pengukuhan pengurus KKG PAI Provinsi dan workshop inovasi pembelajaran di masa pandemi berbasis multimedia. Mudah-mudahan organisasi ini ke depannya bisa berjaya dan mengembangkan seluruh guru pendidikan agama Islam di Provinsi Riau. Amin. Allahumma amin. Baru kemarin. Kata sambutan dari panitia kepada Bapak Wiwin Suryanto SPD. Silakan. Belum.
belum lagi. Nah, nanti malah nanti nih kalau lama nanti ada saja minat kebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Recording stopped. Yang terhormat Kabid Pais Kanwil Kemenak Provinsi Riau Bapak Dr. Haji Edward S. Umar MAG, Kasih Pais pada PAUD dan Pendidikan Dasar Kanwil Kemenak Provinsi Riau Bapak Ridwan SHI MH, Ketua DPW AKPAI Provinsi Riau Dedi Suhada MPD, narasumber pada kegiatan workshop Bapak Khairul Zuhri SAG MPD, pengurus KKG PAI Provinsi Riau masa bakti 2001-2026, dan kepada peserta workshop Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam hebat Provinsi Riau. Bersyukur kita kepada Allah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, masih diberi nikmat kemampuan untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam semoga tetap atas tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan hidup yang lurus kepada kita, sehingga insya Allah ketika kita selalu berselawat kepada beliau, nantinya kita akan mendapatkan sahabatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak hebat Provinsi Riau, sebagaimana kita ketahui bersama, 2 tahun belakangan ini dunia mengalami wabah yang membuat semua lini kehidupan berubah. Tak terkecuali dalam dunia pendidikan yang kita geluti sehari-hari. Perubahan-perubahan itu bahkan terjadi hampir dan terlalu sering. Hal ini menuntut kita sebagai seorang pendidik untuk selalu kreatif dan inovatif dalam mengikuti perubahan tersebut. Berkenaan dengan hal itu, maka panitia kegiatan pengukuhan dan workshop hari ini menetapkan tema kegiatan kita adalah inovasi pembelajaran di masa pandemi berbasis multimedia. Pada workshop ini, kami selaku panitia sengaja menghadirkan pembicara berpengalaman yang juga adalah rekan seprofesi kita, Bapak Khairul Zuhri SAG MPD, yang tentunya akan berbagi ilmu kepada kita semua berkaitan dengan workshop kita pada hari ini. Bapak Ibu GPAI hebat Provinsi Riau, pengukuhan pengurus KKG PAI dan workshop hari ini diikuti oleh para pendidik dari seluruh Riau, wabil khusus adalah guru pendidikan agama Islam yang terdaftar berjumlah 100 orang peserta. Di luar 100 orang peserta terdaftar tersebut, kami tahu dan yakin ada banyak rekan-rekan lain yang antusias ingin mengikuti kegiatan ini. Tapi terkendala jumlah peserta yang bisa diakomodir dalam kegiatan melalui aplikasi Zoom. Kemudian, atas terselenggaranya kegiatan ini, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan kegiatan pada hari ini. Dan akhirnya, atas nama panitia, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara pada hari ini. Selamat mengikuti kegiatan, semoga bermanfaat untuk kemajuan kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wiwin Suryanto SPD atas sambutannya. Sepatah kata dari Ketua KKG PAI Provinsi kepada Ibu Dr. Anda Hajah Nurianis, disilakan. Oke, terima kasih Bu Emma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berjumpa dalam ruang virtual ini dalam rangka mengikuti pengukuhan pengurus KKG PAI Provinsi Riau dan kegiatan workshop. Yang terhormat Kasih Pais pada PAUD dan Pendidikan Dasar Kanwil Kemenak Provinsi Riau, Bapak Ridwan SHI MH. Yang terhormat Ketua DPW AKPAI Provinsi Riau, Bapak Dedi Suhada MPD yang sudah bergabung bersama kita tadi. Yang terhormat narasumber pada kegiatan workshop pada hari ini, Bapak Khairul Zuhri SAG MPD. Dan yang terhormat Bapak Ibu pengurus KKG PAI Provinsi Riau yang sudah dikukuhkan pada hari ini. Serta yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu GPAI Hebat Provinsi Riau yang menjadi peserta workshop pada hari ini. Ucapan terima kasih tak terhingga kami sampaikan kepada Bapak Kasih Pais Bidang PAUD yang telah membuka atau mengukuhkan pengurusan KKG PAI Provinsi Riau masa bakti 2021-2026 dan sekaligus telah membuka dengan resmi kegiatan workshop yang akan kita selenggarakan selama 2 hari. Arahan dan dukungan dari Kanwil Kemenak Provinsi Riau akan selalu kami harapkan dalam mengemban tugas ini. Semoga pengurus yang baru dikukuhkan amanah dalam Recording in progress. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok kerja guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang disingkat dengan KKG PAI adalah organisasi profesi kedinasan guru PAI untuk meningkatkan kompetensi profesionalisme yang memiliki fungsi dan tujuan. Adapun fungsi dari KKG diantaranya adalah 1. Sebagai forum komunikasi antar GPAI dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Yang kedua, sebagai forum konsultasi yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan pembelajaran, khususnya yang menyangkut materi pembelajaran, model, metodologi, evaluasi, dan sarana penunjang. 3. Fungsinya adalah sebagai pusat informasi tentang berbagai kebijakan yang berkaitan dengan usaha-usaha pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan agama Islam. Di antaranya Bapak Ibu yang sekarang kita galakkan adalah terbentuknya komunitas guru PAI yang ada di SIM PKB. Sedangkan tujuan dari kelompok KKG PAI adalah di antaranya 1. Meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan watoniyah atau kebangsaan serta tanggung jawab sebagai GPAI untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi peserta didik kita. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru PAI dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga dapat menunjang usaha peningkatan mutu pendidikan agama Islam. Yang salah satunya sehari ini sudah kita laksanakan dengan adanya workshop. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan profesionalisme GPAI dalam pelaksanaan sertifikasi dan pemenuhan angka kredit bagi jabatan fungsional. Dan yang keempat, mengakomodir permasalahan yang dihadapi oleh GPAI dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan bertukar pikiran serta mencari solusi sesuai dengan karakteristik pendidikan agama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kepada Bapak Ibu yang termasuk ke dalam kepengurusan KKG PAI Provinsi yang pada hari ini sudah dikukuhkan, mari kita bersinergi untuk memajukan guru pendidikan agama Islam di Riau secara bersama-sama. Kepada Bapak Ibu yang menjadi koordinator wilayah,
Mari kita bersemangat untuk mengaktifkan kegiatan KKG di kabupaten masing-masing. Bahkan apabila di kabupaten belum terbentuk kepengurusannya, marilah kita berkoordinasi dengan Kemenak Kabupaten untuk segera membentuknya. GPAI menjadi guru yang terbilang dan gemilang, yaitu guru yang hadirannya diharapkan karena mampu menguasai keilmuan dunia dan ukhrawi. Salah satu bentuk ilmu dunia itu adalah workshop yang sebentar lagi akan kita ikuti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada kami yang mengemban sebagai pengurus KKG Provinsi Riau. Mudah-mudahan untuk periode 2020, 2021, 2026 kita bisa memberikan kontribusi yang banyak untuk peningkatan kompetensi guru PAI di Provinsi Riau. Mohon doa dan dukungannya Bapak Ibu. Tanpa dukungan Bapak Ibu tidak ada apa-apanya yang harus kami lakukan. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada pelaksanaan kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Ibu Dr. Anda Hajah Nuryanis atas sambutan dan motivasi yang diberikan untuk seluruh GPAI Provinsi Riau. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan bersama dapat terwujudkan. Amin. Allahumma amin. Dengan demikian, maka pengukuhan pengurus KKG PAI Provinsi Riau dan workshop inovasi pembelajaran di masa pandemi berbasis multimedia telah selesai kita laksanakan. Madah diungkap, santun ditara, pantun dilantun mengusik hati, salah dan silap tutur bicara, mohon diampun seikhlas hati. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara, baiklah Tuhan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Di atas dahan di lain masa bersua lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk selanjutnya acara akan saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Feni Delviani, SPD. Kepada Ibu Feni Delviani, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu MC Bu Ermawati yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan acara workshop kita pada pagi sidang hari ini. Baik Bapak, Ibu, Guru PAI Provinsi Riau peserta workshop kita hari ini, izinkanlah saya menyapa Bapak Ibu semua dengan membacakan beberapa bait pantun. Dari pekan ke kota Rengat, jangan lupa bawa madunya. Salam sehat, tetap semangat. Semoga kita dalam ridhonya. Jalan-jalan ke pasar raya, mampir sebentar membeli nasi. Sambutlah salam dari saya, salam suci ajaran Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Andis, Bu Pak Mul. Assalamualaikum Bu Anis, Pak Mul, minta izin saya. Terima kasih Pak Dedi, jaya selalu apa ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ketua. Untuk teman-teman kami, guru hebat semuanya. Iya, mohon dukungan dan Pak Ketua. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, serta workshop kali ini kita lanjutkan acara kita pada sesi siang hari ini. Adapun acara kita pada siang hari ini nanti akan berakhir pukul 12 waktu Indonesia Barat. Baik Bapak, Ibu, Guru PAI hebat se-Provinsi Riau, materi kita pada pagi menjelang siang hari ini adalah inovasi pembelajaran di masa pandemi berbasis multimedia. Baik Bapak, Ibu, Guru semuanya, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa ujung tombak keberhasilan pendidikan di sekolah adalah guru. Oleh karena itu, seorang guru
dituntut harus mampu menjadi orang yang inovatif, menemukan strategi dan metode pembelajaran yang efektif dalam mendidik. Penggunaan pembelajaran pada masa pandemi bukan opsi, namun merupakan suatu konsekuensi. Nah, bagaimana sebenarnya penggunaan multimedia dalam pembelajaran? Penjelasan yang lebih jelasnya akan kita dengarkan dari pemateri kita hari ini, Bapak Khairul Zuhri, SAG MPD. Tak kenal maka tak, izinkanlah saya untuk membacakan sedikit tentang CV Bapak Khairul Zuhri MPD yang menjadi pemateri kita pada hari ini. Beliau lahir di Desa Muara Jalai tanggal 28 Juni 1978. Sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 007 Bangkinang Kota. Beliau merupakan Magister Pendidikan Agama Islam UIN Suskaryau tahun 2018. Beliau aktif di KKGPAI, AKPAI, dan PGRI. Beliau pernah memperoleh juara 3 pada penghargaan penilaian guru, kepala sekolah, dan pengawas berprestasi TK, SD, SMP, Kabupaten Kampar tahun 2017. Sekarang beliau juga merupakan Ketua 1 DPD AKPAI Kabupaten Kampar. Beliau aktif sebagai instruktur pelatihan serta workshop, dan saya lihat di CV beliau sangat aktif sekali mengikuti berbagai pelatihan, seminar, bintek, baik itu tingkat kabupaten, tingkat provinsi, ataupun tingkat nasional. Baik Bapak, Ibu peserta workshop, kegiatan kita hari ini nanti sampai jam 12, kemudian akan dilanjutkan besok Ahad pukul 13.30 sampai 15.30. Ada beberapa. Bapak ini. Iya Ibu. Pukul 1 mulainya Bu Penny. Oh jam 1 Ibu? Iya, kalau tidak ada kekejar. Berarti diralat ya Bapak Ibu untuk kegiatan besok. Kita mulai jam 1 WIB sampai 15.30. Baik Bapak Ibu, ada beberapa kesepakatan yang akan kita sepakati untuk memperlancar kegiatan kita pada hari ini. Saya akan Baik Bapak Ibu, ini adalah kesepakatan yang akan kita lewati pada siang hari ini. Di antaranya apabila ada satu yang berbicara diharapkan untuk yang lainnya untuk mengunmute-kan mikrofonnya, kemudian hadir pada tepat waktu. Kemudian Bapak dan Ibu nanti bisa bertanya atau berkomentar di kolom chat pada Zoom kita ini atau di HP Bapak Ibu, atau Bapak Ibu nanti bisa langsung raise hand bertanya langsung apabila nanti dipersilahkan atau ada sesi tanya jawab. Kemudian yang terakhir, kita ikuti acara kita pada hari ini dengan hati yang senang, bahagia, dan pikiran yang positif. Baik Bapak, Ibu, guru peserta workshop, langsung saja kita dengarkan pemateri kita pada hari ini, Bapak Khairul Zuhri, SAG MPD. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya Pak, Ibu? Dengar Bapak. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberi kita rahmat hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga terlaksananya kegiatan kita pengukuhan pengurus KKGPAI Provinsi Riau dan dilanjutkan dengan workshop inovasi pembelajaran berbasis multimedia. Alhamdulillah sudah dibuka oleh Bapak kasih kita. Yang kedua, tidak lupa pula kita kirimkan salam yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kabid Pais Kanwil Kemenak Riau, yaitu Dr. Haji Edward S. Umar MAG. Yang kami hormati Bapak Kasih Pendidikan Agama Islam dan Keagamaan,
yaitu Bapak Ridwan SIMA. Yang kami hormati Ketua KKG Provinsi Riau, yaitu Ibu Dr. Haja Nuryanis, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu pengurus KKG Provinsi Riau, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu panitia pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini, dan yang kami banggakan Bapak dan Ibu guru PAI yang hebat di seluruh Provinsi Riau. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya memulai kegiatan ini, saya sebelumnya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu. Nanti di dalam kegiatan ini, karena sifat kegiatan ini adalah memang banyaknya praktek sifatnya. Jadi nanti Bapak dan Ibu harus langsung melaksanakan apa yang nanti materi yang nanti disajikan. Untuk kegiatan kita hari ini, berhubungan kami semalam sesuai dengan informasi dari Pak Kasipais tadi, Pak Ridwan, bahwa saya melaksanakan kegiatan pelatihan multimedia di Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, yaitu di Kemenak RI, bahwa kegiatan ini kami melaksanakan dari mulai tanggal 21 Juli sampai 6 Agustus 2021, berkisar sekitar 15 hari, dengan pelaksanaan melalui yaitu LSM, yaitu melalui manajemen sistem, ya, learning system management. Jadi kami belajar secara daring keseluruhannya. Dan untuk materi-materi yang di dalam pelatihan multimedia pembelajaran kami ini sebenarnya ada yang kategorinya yang untuk memang dianjurkan itu ada 2 kategori, yaitu multimedia, presentasi multimedia, dan juga pembuatan video pembelajaran. Dan yang lain itu sifat umum, yaitu dalam manajemen pelatihan, pembuat pemanfaatan aplikasi pengolah kata dan data. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu, untuk yang hari ini kita pembahasan kita tentang materi yaitu presentasi multimedia yang akan kita laksanakan hari ini. Jadi Bapak dan Ibu, saya sambut salam dulu kepada seluruh guru PAI hebat. Bagaimana guru PAI yang hebat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak dan Ibu, ini sebenarnya kami belum untuk kegiatan ini kami sampai saat ini untuk sertifikat belum dikeluarkan oleh Pusdiklat. Karena kami melaksanakan kegiatan ini yaitu SD dengan SMP berkisar sekitar 18 angkatan. Jadi untuk Riau ada dapat 10, dan ada teman-teman kami di sini juga yang hadir, yaitu Ibu Islamia dari Pekanbaru, dan juga nanti membantu kami dalam penyampaian materi ini nanti. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai kegiatan ini, saya akan mensurvei dulu dari hasil pelatihan kita ini nanti untuk kedepannya. Jadi dengan nanti saya kirim linknya itu melalui chat, Bapak dan Ibu nanti langsung mengklik chat itu dengan kita memakai Mentimeter, ya Bu ya. Kita coba dulu untuk sebelum kita memulai materi kita segera dengan survei kita. Sebentar Bapak dan Ibu, saya akan ngambil share linknya dan saya kirim ke chat.
Izin Pak Khairuzuri, Ya, untuk Bu. praktek ini peserta memakai laptop atau pakai HP, Bapak? Oh ya, baik. Untuk kegiatan ini kita hari ini kena memakai laptop karena kita langsung terjun di dalam aplikasi presentasi multimedia. Jadi hari ini untuk kita pakai laptop dan untuk besok, insya Allah kita akan memakai HP. Jadi untuk hari ini khusus laptop dan besok HP gitu. Oke, Bapak. Oke, Bapak dan Ibu, di link chat saya kirimkan. Silakan Ibu, saya screen dulu. Oke, Bapak dan Ibu, udah nampak di chat? Kita coba Ibu klik dan diisi di situ sesuai dengan apa yang akan Ibu lakukan di dalam itu, tolong diisi. Yaitu ada 2 pertanyaan, jadi nanti kita lihat dari isi itu. Udah ada yang masuk, Bu? Bapak dan Ibu, ada yang masuk? Silakan diisi. Nanti kita lihat di dalam Oke, yap. Iya. Sambil menunggu teman. Oke, sudah selesai semua Bapak dan Ibu? Bagaimana Bapak ini Bu, udah bisa? Sudah selesai semuanya? Udah, Pak. Oke, ya ini ada bertambah lagi. Iya. Kita tunggu waktu sekitar 2 menit lagi. Ini kayak survei gitu ya, Pak? Iya, survei. Ya. Langsung daftar ya, Pak? Hah? Langsung daftar dulu. Apa, Pak? Langsung didaftar dulu, Pak, akunnya. Enggak, klik aja, enggak usah apa, kita join aja langsung. Klik aja, Pak. Dengan ada kodenya itu kita masukkan. Dan nanti dia minta kode kita masukkan. Nanti kita join aja langsung, tidak usah masuk pakai akun. Kita join aja langsung dengan ada kodenya ini. Ya, oke. Bapak dan Ibu.
Oke, udah selesai semua Bapak dan Ibu? Pak. Hah? Ya Bu? Sudah Pak. Udah. Oke. Baik Bapak dan Ibu, kita akan melihat survei ini. Yang pertama yaitu apa media presentasi pembelajaran yang Anda lakukan di sekolah. Di sini kita lihat rata-rata yang tertinggi di tengah inilah yang tertinggi, suara yang terbanyak yaitu dengan memakai PowerPoint. Dan kita hari ini memang akan membahas tentang membuat PowerPoint dan juga kawan-kawan yang di dalam guru PAI yang hebat ini sudah terbiasa membuat PowerPoint. Nanti kalau nanti ada salah di dalam apa saya minta bantu kepada Bapak. Saya di sini bukan mengajari Bapak dan Ibu, tetapi saya di sini hanya membagi ilmu yang sudah saya dapati gitu. Bukan saya sebagai menggurui Bapak dan Ibu, tetapi saya membagi ilmu di sini. Dan ini kita lihat rata-rata udah PowerPoint. Dan kita lanjutkan yang kedua. Dari hasil perhatikan logo ini. Ini Bu, kita lihat dalam logo aplikasi yang mana kita presentasi dari Microsoft Office. Masih ada juga yang menjawab di Word, di apa? Yang terutama sekarang adalah PowerPoint yang untuk presentasi yang dilaksanakan di Microsoft Office gitu. Jadi, oke Bapak dan Ibu, kita lanjut. Berikutnya adalah Bapak Ibu, sudah ada link untuk presensi hari ini. Sambil bekerja bisa isi absen. Izin Bapak. Yuk, langsung Bu, silakan. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita melihat dulu dari pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu pembuatan presentasi media. Ini profil saya, ya sudah dijelaskan tadi. Dan kita lanjut, karena kita mengejar waktu. Memang kalau untuk kegiatan ini sebenarnya Bapak dan Ibu, kita berharap untuk sebenarnya untuk tatap muka. Karena dengan tatap muka ini kita bisa dengan efisiensi kita melaksanakan kegiatannya. Karena nanti takutnya kendala di tengah jalan, kita akan terjadi sinyal yang lemah. Dan juga menurut informasi juga hari ini yang semalam bahwa Telkomsel bermasalah atau IndiHome bermasalah juga. Jadi mudah-mudahan pada hari ini jaringan bagus dan kita berdoa mudah-mudahan jaringan tidak lelet sampai kegiatan kita laksanakan ini. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut masuk tentang pembuatan presentasi multimedia. Di sini yang perlu kami informasi Ibu, yang untuk dalam pembelajaran ini, presentasi ini, ada yang pertama kita akan indikatornya, kita akan membuat naskah presentasi. Nah ini nanti naskah presentasi ini untuk tugas Bapak dan Ibu, nantinya setelah materi ini, nanti kami meminta kepada Bapak dan Ibu untuk membuat PowerPoint. Yang pertama adalah membuat naskah presentasi. Nanti dibuat presentasi naskahnya. Setelah itu membuat PowerPoint berisikan yang pertama teks, gambar, suara, video, hyperlink, slide, dan master. Yang ketiga banyak slide disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi nanti silakan kebutuhannya berapa slide yang Ibu butuhkan. Ada 10, 5, atau tergantung dari materi yang Ibu buat nanti. Dan pengantar kita dalam ini tadi kompetensi yang diharapkan adalah nanti Bapak dan Ibu bisa menentukan konsep presentasi multimedia. Yang kedua, merancang naskah presentasi, bagaimana kita merancang, dan selanjutnya mendesain presentasi. Dan yang keempat, mengorganisasikan objek pada grafik audio video. Yang kelima, menerapkan fitur transisi dan animasi. Yang keenam,
menerapkan hyperlink, yang ketujuh mengatur slide master, yang kedelapan membuat presentasi multimedia. Jadi Bapak dan Ibu, di sini bahwa konsep dari multimedia ini, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian tadi. Kita membahas apa sih presentase itu. Presentase itu adalah pemberian, pengucapan. Jadi Bapak dan Ibu di depan, baik itu di depan siswa atau di depan umum, menyajikan sesuatu itu disebut juga dengan presentasi, pemberian pengucapan pidato atau penyajian pertunjukan mengungkap. Halo, apa Bu? Yuk. Halo Bu, apa? Halo? Itu pesertanya nelpon kayaknya tuh Pak. Oh, nelpon. Oke. Yep. Jadi tujuan dari presentasi ini adalah membujuk, ya, untuk memberikan informasi meyakinkan. Kita memberikan presentasi di depan siswa untuk meyakinkan bagaimana kita memberikan materi ini supaya siswa itu memahami dan bisa dia menerapkan di dalam kehidupannya. Lanjut, jenis-jenis presentasi ini ada yang disebut dengan presentasi dadakan. Kita secara ya tidak menjelaskan secara detail, nanti baru kita masuk ke dalam praktek gitu, karena ini hanya bentuk penjelasan aja dulu sementara sekitar 10 menit ya. Dan selanjutnya presentasi dengan naskah, dan selanjutnya presentasi hafalan, presentasi PowerPoint, presentasi video. Ini sudah kita laksanakan jenis-jenis ini. Mudah-mudahan untuk nanti kita akan mencoba membuat presentasi di PowerPoint. Secara umum, bagaimana kita membuat secara umum naskah presentasi. Yang pertama dulu akan membuat naskah presentasi Bapak dan Ibu. Ini secara umum naskah itu yang pertama kita tulis dulu topiknya, ini secara umum Bapak dan Ibu ya. Yang kedua materinya apa. Yang ketiga nanti media pendukungnya nanti ada berbentuk video, audio atau gambar, atau nanti hal-hal yang memang yang mendukung dalam materi itu tersebut. Dan yang selanjutnya pastikan materi itu lengkap di sini supaya kita nanti memang dalam menyusun suatu naskah kita memang betul-betul nanti lengkap dalam materi yang bisa kita ambil dalam buku, bisa kita ambil dalam Google sesuai dengan materi yang sudah ada. Dan selanjutnya disusun secara sistematik ya, disusun secara sistematika, dan selanjutnya baru alokasi waktu. Ini bentuk secara umum. Dan untuk hari ini kita yaitu naskah presentasi kita akan membuat pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu, ini yang perlu kita persiapkan untuk hari ini, membuat inilah bentuk dari naskah presentasi kita yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama, kita membuat di Word dulu. Nanti bisa Bapak dan Ibu sekarang merancang-rancang untuk di dalam Word. Yang pertama adalah hal dalam koper. Koper itu yang di awal, yaitu judul. Judul, apa judul dari koper ini? Atau kita membuat judulnya materi ini. Dan untuk mapel. Mapel apa? Yang ketiga, gurunya dan siapa yang mengajarnya, yang membuat presentasi ini. Yang ketiga, lembaga. Kita dari mana? Atau dari lembaga sekolah kita SDN 001 Bangkinang umpamanya. Jadi yang pertama, hal yang di atas sekali dalam catatannya yaitu koper yang pertama ya. Yang kedua, dilanjutkan
Yang kedua adalah pendahuluan. Di sini Bapak dan Ibu membuat pendahuluan seperti kita dalam yang pertama persepsi. Bagaimana kita dalam di RPP kan ada pendahuluan, yaitu dengan persepsi secara kita membuat secara singkat saja persepsi yang kita laksanakan, apakah kita menayangkan video apa macam di dalam membuat siswa untuk menarik siswa, menggerakkan siswa itu supaya dia semangat gitu. Dan setelah itu baru kita menjelaskan tujuan PBM. Ini perlu Bapak dan Ibu di dalam membuat presentasi ini kita harus ada jelas memang wajib kita membuat tujuan PBM kita itu. Dari materi yang kita ajarkan itu apa tujuannya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke materi atau indikator yang kita laksanakan untuk dalam pembelajaran. Dan selanjutnya baru masuk ke materi. Materinya apa saja? Seperti kalau kita buat umpamanya materinya surah An-Nas, itu pembelajaran di kelas 2. Di An-Nas itu kita membuat indikatornya, yaitu melapas dari kompetensinya, melapaskan surah An-Nas. Jadi kita membuat khusus untuk bagaimana melapaskan surah An-Nas. Nah, dari gambaran ini nanti, dari materi ini, nanti kita sediakan gambarnya, tulisan-tulisan surah An-Nas, suaranya, nanti kita sediakan dulu. Nah, jadi untuk persiapan kita sebelum masuk ke membuat PowerPoint. Karena nanti kita tidak mencari-cari lagi, karena persiapan kita membuat naskah itu kita siapkan dulu. Kalau memang materi kita itu materi An-Nas gitu, atau materi yang lain sesuai dengan Bapak dan Ibu ajarkan. Tidak terfokus kepada materi mana saja. Boleh Ibu membuat materi untuk yang sekarang atau yang sebelumnya atau yang akan datang. Dan selanjutnya penilaian. Penilaian ini di dalam ini kita hanya membuat suatu penguasaan kompetensi. Bagaimana siswa itu memahami materi yang kita sajikan. Bagaimana materi yang kita berikan kepada siswa, dia memahami tentang umpamanya surah An-Nas diturunkan di mana, bagaimana anak-anak, apakah anak-anak Bapak bisa mengetahui di mana turunnya surah An-Nas, dan An-Nas itu tergolong dari surat keberapa, digolongkan surat apa, dan juga An-Nas itu terdiri dari ayat berapa. Jadi kita memberikan penguasaan kompetensi ke anak itu dan juga penguasaan materi. Kalau di PowerPoint kita membuatnya di situ ada berbentuk pertanyaan, ada berbentuk pengulangan. Kalau mamanya tentang melapaskan Al-Quran, berarti pengulangan dari ayat yang kita ajarkan tadi. Dan selanjutnya refleksi. Ini di refleksi ini kita memberi apa yang paham. Apakah anak Bapak sudah jadi bagaimana perasaannya anak-anak dalam mengikuti pelajaran, jadi dari refleksi itu. Jadi inilah ada 5 item. Yang pertama dari koper, pendahuluan materi. Kita buka langsung Bapak dan Ibu supaya bisa kita melaksanakan. Langsung kita lihat bentuknya dari naskah ini. Ini kita membuat naskah ini, Bu. Bapak dan Ibu. Bisa Bapak dan Ibu sekarang mengetik atau dengan tertulis tangan, silakan. Bisa Bapak dan Ibu ya. Nanti langsung kita praktek setelah kita membuat ini dulu. Membuat materi ini. Membuat naskah ini, nanti langsung kita praktekkan naskah ini yang kita pindahkan nanti di PowerPoint. Oke Bapak dan Ibu? Bisa? Bisa Pak. Oke, sekarang kita ini maaf nih ada tulisan-tulisan garis-garis ini nggak tahu apa penyebabnya. Jadi ada yang mencoret tuh Pak. Ada yang mencoret itu Pak. Ada yang mencoret ya. Jadi ini Bapak dan Ibu, yang pertama kita buat presentasi dulu naskahnya. Yang pertama koper. Sekarang Bapak dan Ibu tentukan judul dulu. Jadi materi yang sudah Ibu dapati sekarang hari ini apa gitu.
apakah pelajaran kelas 1 atau pelajaran kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 yang berhubungan dengan pembelajaran pada pendidikan agama Islam di tingkat SD. Jadi kita buat mapelnya. Mapel itu PAI, dan gurunya apa? Gurunya buat nama ibu pribadi masing-masing, dan lembaganya SD-nya 007 Bangkinang. Ini yang di lembaga saya, dan Bapak Ibu tergantung di lembaga Ibu masing-masing. Nah, ini. Oke Bapak dan Ibu. Kopernya. Lanjut ke pendahuluan. Dari pendahuluan ini, yang pertama persepsi. Saya tadi kan tentang surah An-Nas, saya menyajikan persepsi tentang belajar. Berarti manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapat. Jadi saya sajikan berbentuk hadis, nanti berbentuk gambar, potongan hadis, nanti di persepsi. Setelah itu baru masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, nanti kita jelaskan di situ bahwa dengan metode ini praktik peserta didik dapat melapaskan. Nanti kita buat yang pertama, apa materi yang kita, apa tujuannya yang kita sampaikan. Nanti umpamanya yang pertama. Recording stopped. Dengan yang pertama adalah arti dari nama surah An-Nas itu. Yang kedua jumlah ayat. Jadi itu tujuannya kita buat nanti. Yang pertama, siswa dapat mengartikan, siswa dapat mengartikan nama surat. Yang kedua, siswa dapat menentukan jumlah. Siswa dapat menentukan tempat diturunkannya surah An-Nas. Yang ketiga, yang terakhir, siswa dapat melapaskan. Jadi itu tujuan pembelajarannya PBM-nya. Silakan Bapak dan Ibu langsung ditulis juga nama salah di dalam pendahuluan, nanti tinggal kita kopikan dari sini saja, langsung masuk ke PowerPoint. Selanjutnya materi. Ini materinya yang kita sajikan setelah tujuan pembelajaran itu. Pertama kita mengamati video, atau ada kawan-kawan mengamati gambar. Silakan ya, mengamati video, menanggapinya boleh. Setelah itu baru kita menjelaskan materi itu. Ini materinya yang pertama dari tujuan tadi, ya, dari materi itu. Dan selanjutnya ini yang ketujuh, yang untuk di dalam materi ini, melapaskan surah An-Nas ini. Kita tuliskan materinya di dalam. Ayatnya kita masukkan ke dalam. Kalau kita memang memakai arti, karena di kelas 2 belum kita masuk ke arti dari surat An-Nas, hanya melapaskan. Nah, jadi nanti kalau untuk kelas 4 bisa Bapak Ibu memasukkan ayat dengan artinya, karena materinya memang mengartikan dan melapaskan. Dan dilanjutkan dengan penilaian. Penilaian di sini kita memberikan kepada anak siapa yang sudah mampu melapaskan surah An-Nas dengan fasih. Yang kedua, siapa yang mampu menentukan urutan, dan selanjutnya sesuai dengan materi dari yang di atas tadi. Dan dilanjutkan dengan refleksi apa yang sudah dipahami tentang surah An-Nas, dilanjutkan apa yang belum dipahami. Jadi ini kita tanya ke anak-anak, siapa yang sudah paham tentang surah An-Nas ini? Jadi itu bentuk refleksi kita. Ya, Bapak dan Ibu sudah pahamlah di dalam ini bagaimana untuk refleksinya. Dan selanjutnya penutup. Penutup ini kita membuat suatu narasi penutup, bagaimana kita menutup. Mari kita mengaji bersama dengan keluarga. Semoga kita buat kita bagaimana menutup dalam materi pembelajaran kita. Oke Bapak dan Ibu, sudah ada yang membuat ini Bapak dan Ibu? Halo? Halo Bapak dan Ibu. Belum Pak, tapi udah di SS Pak. Belum ada, kasih informasi. Dalam proses Pak. Oh, lagi proses. Kalau bisa nggak Bapak itu Pak? Bapak ketikin nanti di share screen kan Pak, contoh format yang di Word yang itu Pak.
Di chat. Dengan materi sederhana aja, enggak di biar juga kan terarah pesertanya gitu. Iya, materi sederhana. Iya. Ini kalau saya lihat ini surah An-Nas ini lebih sederhana karena kita punya medianya sendiri. Nanti ada medianya sudah disediakan. PowerPoint gitu. Baru nanti kita pindahkan. Jadi ini apa saya sharekan aja atau melalui Bapak dan Ibu atau menulis bentuknya? Di-share aja, Pak. Boleh di-share, aja. Pak. Silakan apa-apa, Bu. Saya sharekan dulu di chat. Oke, Pak. Jen. Sebentar Bapak dan Ibu ya. Saya apa dulu? Mengirim data. Oke, maaf. Sebentar Bapak dan Ibu ya. Atau melalui WA saja saya kirim Bapak dan Ibu ya. Ada terkendala sedikit sini Bapak dan Ibu. Chatnya ditutup Pak Mul, Pak. Hah? Iya, dikunci mungkin. Chatnya ditutup Pak Mul tadi. Oh iya ya, oke lah melalui WA saja Bapak dan Ibu ya. WA saja Iya lah, Pak, dari WA aja Pak. Ya oke Bapak dan Ibu. Sudah dibuka, Pak? Udah. Ya. Ini Bapak Ibu sambil bekerja, tadi kita belum ada rehat, silahkan Bapak Ibu boleh minum apa sambil-sambilan. Udah haus nih Pak Zuhri. Iya silakan. Masing-masing aja lah. Iya. Minumnya masing-masing. Oh masih tidak diizinkan. Mana? Coba lagi, Pak. Apa Pak? Udah dibuka chatnya, Pak. Jadi buka ya. Ya.
tampaknya ada kendala Bapak dan Ibu. Saya di WA aja lah Bapak dan Ibu. Karena mengejar waktu kita. Kirim di provinsi aja nanti. Di provinsi grup. Ya Pak, kirim di WA aja Pak. Sudah saya kirim Bapak dan Ibu di grup. Dan silakan Bapak dan Ibu kita membuat naskah dulu sesuai dengan di grup WhatsApp Bapak nggak ada di situ Pak? Oh saya nggak ambil aja lah Pak di saya nggak masuk di grup itu. Oke. Langsung aja minta tolong diapakan Pak. Iya, Pak. Disiapkan aja Pak ya. Bisa nggak saya kasih waktu untuk membuat ini sekitar 15 menit, bisa nggak Bapak dan Ibu waktunya untuk membuat naskah ini? Karena nanti dengan ada naskah ini kita masukkan gitu ke dalam PowerPoint, karena kita tanpa naskah presentasi kita tidak bisa membuat, karena harus yang kita siapkan apa saja gitu. Bisa 15 menit atau 20 menit? Gimana Bapak dan Ibu waktunya? Dicoba Pak Juhri. Ya, sedang dicoba Pak. Ya, silakan Bapak dan Ibu, saya kasih waktu. Filenya sudah ada di grup WhatsApp Bapak Ibu, silakan di-download untuk membuat yang disampaikan oleh Bapak narasumber tadi. Silakan filenya sudah ada di grup WhatsApp. Terima kasih. Terima kasih Pak Muladi. Atau dengan kita lanjutkan aja, langsung masuk ke PowerPoint. Atau kita kerjakan dulu sekitar 15 menit lah, kita kasih waktu untuk mengerjakan naskah presentasi. Bapak dan Ibu, saya juga mohon maaf ini karena materi ini sifatnya memang Bapak dan Ibu sudah banyak melaksanakan membuat ini Bapak dan Ibu, dan kita hanya memperkuat aja Bapak dan Ibu. Jadi kita buat apa ini dulu naskah itu, nanti setelah itu baru kita masuk ke slide master kita buat di PowerPoint gitu. Oke, sambil jalan aja Pak. Ya sambil jalan ya Bu ya. Ya Pak. Oke Bapak dan Ibu, kita lanjutkan sambil berjalan. Baru nanti kita membuat bagaimana menyimpan lembar kerja di desain. Nah, ini langsung masuk ke praktek Bapak dan Ibu ya. Karena itu kita harus melaksanakan ini dulu sebenarnya. Dalam aturan kita harus membuat ini dulu. Membuat naskah presentasi ini. Setelah naskah ini sudah jadi secara tidak terlalu maksudnya udah jadi gitu untuk bisa masuk ke PowerPoint kita gitu.